Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu manajemen file. Sebelum ke topik pembahasan yang pertama, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Edisius Mario Gase Amakae NIM 05, Albertus Febri Boy Kristianto NIM 81, Stephen Francisco Buyong NIM 49, Ikadek Ananta Wibawa NIM 79, dan Putu Nanda Jeneri NIM 78. Pendahuluan manajemen file pada sistem operasi. Manajemen file adalah salah satu aspek penting dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola file dan direktori di dalam komputer. Sistem operasi menyediakan sekumpulan perintah dan fungsi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan file dan direktori. Manajemen file pada sistem operasi melibatkan berbagai operasi dasar seperti membuat file baru, menghapus file, menyalin file, memindahkan file, mengubah nama file, dan mengatur akses file. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang beberapa operasi manajemen file yang umum. 1. Membuat file baru. Pengguna dapat membuat file baru dengan menggunakan perintah atau fungsi yang disediakan oleh sistem operasi. File baru dapat memiliki ekstensi yang menunjukkan jenis atau format file tersebut. 2. Menghapus file. Pengguna dapat menghapus file yang tidak diperlukan lagi dari sistem. Saat file dihapus, ruang penyimpanan yang sebelumnya diambil oleh file tersebut akan tersedia kembali. Menyalin file. Operasi menyalin file memungkinkan pengguna untuk membuat salinan identik dari file yang ada. Salinan file dapat ditempatkan di direktori yang sama atau di direktori yang berbeda. 4. Memindahkan file. Penggunaan dapat memindahkan file dari satu direktori ke direktori lain. Saat file dipindahkan, informasi tentang lokasi file akan berubah sesuai dengan direktori tujuan. 5. Mengubah nama file. Pengguna dapat mengubah nama file tanpa mengubah isi file itu sendiri. Mengubah nama file dapat membantu dalam mengorganisir dan mengelompokkan file sesuai kebutuhan. 6. Mengatur hak akses file. Sistem operasi memberikan mekanisme untuk mengatur hak akses file. Pengguna dapat mengontrol siapa yang dapat mengakses dan memodifikasi file tersebut. Pada dasarnya, manajemen file pada sistem operasi bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengelola dan mengorganisir file, serta memastikan integritas dan keamanan file yang ada. Melalui perintah dan fungsi yang disediakan oleh sistem operasi, pengguna dapat melakukan berbagai tugas terkait file dengan efektif dan efisien. Sasaran dan fungsi sistem manajemen file. Sasaran dari sistem manajemen file adalah untuk menyediakan cara yang efisien dan terorganisir untuk mengatur penyimpanan, mengakses, dan mengelola file dalam suatu sistem operasi. Fungsi-fungsi utama dari sistem manajemen file adalah sebagai berikut. 1. Penyimpanan file. Sistem manajemen file bertanggung jawab untuk menyimpan file secara efisien dalam sistem operasi. Hal ini melibatkan alokasi dan pengaturan ruang penyimpanan yang tersedia dalam media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau media penyimpanan lainnya. 2. Penciptaan file. Sistem manajemen file memungkinkan pengguna untuk membuat file baru dalam sistem. Ketika file baru dibuat, sistem akan mengalokasikan ruang penyimpanan yang cukup untuk menyimpan isi dari file tersebut. 3. Pemindahan file. Sistem manajemen file memungkinkan pengguna untuk memindahkan file dari satu lokasi ke lokasi lain dalam sistem. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengorganisir struktur direktori dan memindahkan file ke direktori yang lebih sesuai. 4. Penghapusan file. Sistem manajemen file memungkinkan pengguna untuk menghapus file yang tidak diperlukan. Saat file dihapus, sistem akan membebaskan ruang penyimpanan yang sebelumnya digunakan oleh file tersebut. 5. Penyimpanan dan pengelompokan file dalam direktori. Sistem manajemen file menggunakan struktur direktori untuk mengorganisir dan mengelompokkan file dalam hierarki yang struktur. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menavigasi dan mencari file yang diperlukan. 6. Pemberian nama dan pengubah nama file. Sistem manajemen file memungkinkan pengguna untuk memberikan nama yang unik pada file yang dibuat. Selain itu, pengguna juga dapat mengubah nama file yang ada untuk tujuan pengorganisasian atau alasan lainnya. Fungsi-fungsi ini bekerja sama untuk memastikan manajemen yang efisien, terorganisir, dan aman dari file-file dalam sistem operasi. Dengan sistem manajemen file yang baik, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mengelola. Arsitektur pengelolaan file. Yang pertama, sistem akses. Yang kedua, manajemen file. Yang ketiga, manajemen ruang dan penyimpanan. Yang terakhir atau yang keempat, mekanisme integritas file. Sistem akses adalah sistem pengorganisasian, pengelolaan, dan penyimpanan data pada alat penyimpanan eksternal dengan organisasi file tertentu. Pada sistem berkas dan akses,
penyimpanan data dilakukan secara fisik. Berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file seperti penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Manajemen ruang penyimpanan berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di perangkat penyimpanan. 1. Memahami data. 2. Jangan abaikan data tidak terstruktur. 3. Pahami kebijakan kepatuhan produser. 4. Menetapkan kebijakan retensi data. Dan terakhir, fokus hanya pada solusi yang sesuai dengan data Anda. Yang keempat, mekanisme integritas file, yaitu proses melindungi file daripada perubahan yang tidak sah, termasuk serangan cyber. Dengan kata lain, integritas file divalidasi untuk menentukan apakah file tersebut telah diubah atau tidak setelah pembuatan, kurasi, pengarsipan, atau peristiwa kualifikasi lainnya. Sistem file. Konsep terpenting dari pengelolaan file di sistem operasi adalah file dan direktor. File yaitu kumpulan dari data dan juga informasi yang saling berhubungan dan juga tersimpan dalam ruang penyimpanan sekunder. Direktor, nama lain dari folder. Sistem file menggunakan direktor untuk mengatur file dalam perangkat penyimpanan seperti HDD dan SSD. Pemakai memanipulasi data merujuk pada file atau direktori. Pemakai tidak dibebani dengan masalah pada penyimpanan, memanipulasi perangkat, dan sebagainya. Terhadap beragam pandangan mengenai file, ada 3: pandangan pemakai, pandangan pemrogram, dan pandangan perancang sistem. Dari pandangan pemakai, terhadap file pemakai berkepentingan memahami hal berikut. Yang pertama, penamaan untuk file. Yang kedua, tipe file. Yang ketiga, atribut file. Dan yang terakhir, perintah-perintah terhadap file. Dari pandangan si pemrogram, selain perlu memahami sebagai pemakai, pemrogram perlu memahami operasi-operasi terhadap file. Dari pandangan perancang sistem, hanya mengimplementasi pengelolaan file. Atribut dalam sistem file. Yang pertama, nama file. Yang kedua, penanda. Ketiga, lokasi. Keempat, jenis file. Kelima, ukuran. Keenam, perlindungan. Ketujuh, jam, tanggal, dan keamanan. Sistem direktori. Sistem direktori adalah suatu struktur yang digunakan untuk menyimpan dan mengorganisasi file dan folder dalam sebuah komputer atau sistem operasi. Sistem direktori memberikan cara yang terstruktur untuk mengatur dan mencari file di dalam sistem. Yang kedua ada shared file. Shared folder adalah suatu sarana yang digunakan untuk membagi suatu file, perangkat, dan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan target menghemat ongkos atau suatu folder maupun drive spesifik yang berbeda pada satu PC dan dapat diakses secara dengan mirip oleh komputer yang mengakses ke jaringan yang sama. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang sistem akses file. Sistem akses file pada manajemen file adalah cara atau mekanisme yang digunakan untuk mengontrol akses menggunakan file atau folder pada sistem operasi. Dalam sistem akses file, setiap pengguna diberikan hak akses tertentu yang dapat mencakup hak untuk membaca, menulis, mengubah, atau menghapus file atau folder. Sistem akses file digunakan untuk menjaga keamanan dan integritas data serta untuk membatasi akses pengguna yang tidak sah atau tidak diinginkan ke file atau folder tertentu. Beberapa jenis sistem akses file yang umum digunakan meliputi: yang pertama itu sistem akses berbasis hak. Di sini hak akses diberikan pada pengguna atau grup pengguna berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka di organisasi.
Yang kedua, sistem akses berbasis peran. Di sini, hak akses diberikan pada pengguna berdasarkan peran atau jabatan mereka dalam organisasi. Yang ketiga, sistem akses berbasis atribut. Di sini, akses diberikan pada pengguna berdasarkan atribut seperti lokasi, geografis, waktu akses, atau jenis perangkat yang digunakan. Dalam setiap sistem akses file, administrator sistem dapat mengatur hak akses, memberi hak akses, atau mengubah hak akses pengguna untuk memastikan keamanan dan privasi data. Penyimpanan file. Penyimpanan file pada dasarnya adalah proses penyimpanan data elektronik ke dalam media penyimpanan seperti hard disk, SSD, kartu memori, USB flash drive, dan sebagainya. Manajemen penyimpanan file bertujuan untuk menyimpan, mengatur, dan memanipulasi file untuk memastikan data tersimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah. Beberapa jenis penyimpanan file yang umum digunakan meliputi: yang pertama, penyimpanan file lokal. Data digunakan pada hard disk atau media penyimpanan lainnya yang berhubung ke komputer atau perangkat yang sama. Yang kedua, penyimpanan file jarak jauh. Data disimpan pada server jarak jauh dan diakses melalui koneksi internet. Yang ketiga, penyimpanan file berbasis cloud. Data disimpan pada server cloud yang diakses melalui internet. Manajemen penyimpanan file juga melibatkan pembuatan cadangan data atau backup untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan akibat kesalahan manusia, serangan virus, atau kegagalan perangkat keras. Dalam setiap jenis penyimpanan file, pengguna harus memperhatikan kapasitas penyimpanan, kecepatan transfer data, keamanan data, dan biaya penyimpanan untuk memilih penyimpanan file yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Implementasi sistem file. Implementasi sistem file mengacu pada cara data dan informasi diorganisir, disimpan, dan diakses di dalam sistem operasi. Sistem file bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana file dan direktori disimpan dalam media penyimpanan seperti hard disk. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam implementasi sistem file. Yang pertama, struktur direktori. Sistem file menggunakan struktur direktori untuk mengorganisir file dan folder. Struktur direktori biasanya berbentuk hierarki, di mana direktori utama dapat berisi direktori anak dan seterusnya. Beberapa sistem file menggunakan metode lain seperti sistem file berdasarkan label atau atribut. Yang kedua, metadata file. Metadata file adalah informasi tambahan yang terkait dengan suatu file. Metadata file memiliki metadata yang berisi informasi tentang file tersebut, seperti nama, ukuran, tipe file, waktu pembuatan, waktu modifikasi terakhir, dan izin akses. Metadata ini disimpan dalam struktur data khusus dalam sistem file. Yang ketiga, algoritma alokasi. Sistem file menggunakan algoritma alokasi untuk menentukan bagaimana ruang penyimpanan fisik dialokasikan untuk file. Beberapa algoritma alokasi yang umum digunakan termasuk alokasi berdasarkan blok, alokasi berdasarkan indeks, dan alokasi berbasis fraksi. Yang keempat, akses file. Sistem file menyediakan mekanisme akses untuk membaca, menulis, dan menghapus file. Ini melibatkan manajemen buffer, buffering input-output, pemrosesan hak akses, dan pengendalian konflik saat beberapa proses berusaha mengakses file yang sama secara bersamaan. Yang kelima, sistem chase. Banyak sistem file menggunakan chase untuk meningkatkan kinerja akses file. Chase adalah area penyimpanan cepat yang menyimpan salinan data yang sering diakses. Dengan menggunakan chase, akses file dapat dilakukan lebih efisien karena data dapat diambil dari chase daripada membaca langsung dari media penyimpanan. Implementasi direktori. Implementasi direktori berkaitan dengan cara sistem operasi menyimpan dan mengorganisir direktori serta struktur hierarkis yang terkait dengan file dan folder di dalamnya.
Berikut beberapa contoh metode implementasi direktori. Yang pertama, linear list. Metode paling sederhana dalam mengimplementasikan sebuah direktori adalah dengan menggunakan linear list dari nama berkas dengan petunjuk ke blok data. Linear list dari direktori memerlukan pencarian searah untuk mencari suatu direktori di dalamnya. Metode sederhana untuk diprogram tetapi memakan waktu lama untuk dieksekusi. Untuk membuat berkas baru, kita harus mencari di dalam direktori untuk meyakinkan bahwa tidak ada berkas yang bernama sama. Lalu, kita tambahkan sebuah berkas baru pada akhir direktori untuk menghapus sebuah berkas. Kita harus mencari berkas tersebut dalam direktori lalu melepaskan tempat yang dialokasikannya. Yang kedua, hash table. Struktur data lainnya yang juga digunakan untuk direktori berkas adalah hash table. Dalam metode ini, linear list menyimpan direktori, tapi struktur data hash juga digunakan. Hash table mengambil nilai yang dihitung dari nama berkas dan mengembalikan sebuah penunjuk ke nama berkas yang ada di linear list. Maka dari itu, dapat memotong banyak biaya pencarian direktori. Memasukkan dan menghapus berkas juga lebih mudah dan cepat. Meski demikian, beberapa aturan harus dibuat untuk mencegah tabrakan. Situasi di mana dua nama berkas pada hash mempunyai tempat yang sama. Kesulitan utama dalam hash table adalah ukuran tetap dari hash table dan ketergantungan dari fungsi hash dengan ukuran hash table. Sebagai contoh, misalkan kita membuat suatu linear probing hash table yang dapat menampung 64 data. Fungsi hash mengubah nama berkas menjadi nilai dari 0 sampai 63. Jika kita membuat berkas ke 65, maka ukuran hash harus diperbesar sampai misalnya 128. Dan kita membutuhkan suatu fungsi hash yang baru yang dapat memetakan nama berkas dari jangkauan 0 sampai dengan 127. Dan kita harus mengatur data direktori yang sudah ada agar memenuhi fungsi hash yang baru. Kinerja sistem manajemen file. Ada dua cara yang dapat digunakan dalam peningkatan kinerja sistem manajemen file. Yang pertama, buffer chase. Buffer chase adalah area memori yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan salinan data yang sering diakses dari media penyimpanan, seperti hard disk. Buffer chase berfungsi sebagai area penyimpanan sementara untuk mempercepat akses data dengan mengurangi jumlah operasi input-output langsung ke media penyimpanan yang lebih lambat. Dengan menyimpan data yang sering diakses dalam buffer chase, akses berulang ke data tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat, mengurangi latensi yang terkait dengan akses ke media penyimpanan yang lebih lambat. Yang berikutnya, penempatan data. Penempatan data dalam sistem manajemen file merujuk pada cara data disimpan secara fisik di media penyimpanan. Penempatan data yang cerdas dan efisien dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja sistem manajemen file. Beberapa strategi penempatan data yang umum meliputi: pertama, mengelompokkan data serupa. File atau data yang sering diakses bersama-sama ditempatkan secara berdekatan pada media penyimpanan. Ini membantu mengurangi waktu akses data dan transfer data, karena data yang saling terkait dapat diakses dengan lebih efisien. Yang berikutnya ada pengindeksan yang efisien. Penggunaan struktur indeks yang efisien memungkinkan akses cepat dan pencarian data dalam sistem manajemen file. Indeks yang baik dapat mempercepat proses pencarian data dan mengurangi jumlah input-output yang diperlukan. Dan strategi yang terakhir itu ada pengelompokan data pada zona atau zona disk tertentu. Dalam beberapa kasus, sistem manajemen file dapat memanfaatkan kecepatan atau karakteristik fisik yang berbeda dari zona atau zona disk tertentu pada media penyimpanan. Misalnya, data yang sering diakses dapat ditempatkan di zona disk dengan kecepatan akses yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.